Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran ke-19 ayat 14 sampai dengan 17. Judul perikopnya adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Renungan pagi ini saya beri judul Holy Fear atau rasa takut yang kudus. Mari kita membuka Alkitab kita. Lalu Musa turun dari gunung menemui bangsa itu. Ia menguduskan bangsa itu dan mereka pun mencuci pakaian mereka. Kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan jangan bersetubuh dengan perempuan." Lalu terjadilah pada hari ketiga di pagi hari ada guruh, kilat, dan awan tebal di atas gunung, serta bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga semua orang yang ada di perkemahan gemetar. Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan mereka berdiri di kaki gunung. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa pertama kali Allah berkenan untuk dihampiri oleh bangsa Israel secara kolektif atau secara bersama-sama. Meskipun sebelumnya bangsa Israel telah menyaksikan kedahsyatan Allah melalui tulah-tulah di Mesir, ketika Allah menulahi bangsa Mesir, atau ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka sudah melihat kedahsyatan Tuhan, atau juga dalam pemeliharaan Allah saat Allah memberikan mana setiap pagi kepada mereka. Tetapi kali ini adalah peristiwa yang sangat istimewa, sebab untuk pertama kalinya bangsa Israel secara khusus diizinkan untuk dapat menghampiri dan bertemu dengan Allah, serta menyaksikan kebesarannya. Setelah mereka melakukan persiapan untuk menguduskan diri seperti mencuci pakaian dan menyediakan waktu untuk berdiam diri, mereka menjauhkan diri dari persetubuhan dengan istri dan pasangan mereka. Tibalah saat pertemuan itu. Saudara, Allah hadir dalam manifestasi alam yang nyata melalui guntur, kilat, awan tebal, bunyi sangkakala, dan gunung yang berasap, sehingga seluruh bangsa menjadi gemetar ketakutan. Ini adalah peristiwa besar yang memiliki makna penting tentang pertemuan antara Allah dengan umatnya. Saudara mungkin pernah mendengar khotbah-khotbah atau pernah membaca tentang Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Apa itu transenden dan imanen? Transenden diambil dari bahasa Latin yang berarti melampaui batas-batas biasa. Imanen juga diambil dari bahasa Latin berarti tinggal di dalam atau hadir di tengah sesuatu. Jadi Allah yang transenden dan imanen adalah Allah yang maha besar, yang di luar batas kemampuan manusia untuk bisa memahaminya atau menjangkaunya. Tetapi dia juga Allah yang bersedia hadir dan bahkan tinggal bersama dengan manusia, karena dia mengasihi manusia. Allah senantiasa menyatakan dirinya seperti itu. Allah yang luar biasa, tetapi Allah yang juga dekat. Dalam peristiwa ini, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang transenden dan imanen sekaligus. Allah yang maha besar dan tidak terjangkau oleh manusia, tetapi juga Allah yang hadir, dekat, bahkan tinggal bersama umatnya. Kedua atribut atau sifat Allah itu dinyatakan secara bersamaan. Nah, saudara, pada saat ini, orang Kristen seringkali hanya memandang Allah sebagai Allah yang imanen, yang dekat, yang mengasihi, yang bisa kita menyebutnya sebagai Bapa, atau kita begitu dekat, merasa sangat-sangat dekat dengan sangat sayang dan sangat intim dengan Allah. Tetapi melupakan bahwa dia juga adalah Allah yang transenden, Allah yang maha dahsyat, yang patut ditakuti dengan ketakutan yang benar dan kudus. Itulah sebabnya saat ini rasa hormat dan gentar kepada Allah terasa semakin memudar di kalangan anak-anak Tuhan. Ini terjadi karena ada penekanan yang tidak seimbang pada sisi Allah sebagai Bapa dan sahabat yang begitu dekat dan penuh kasih, tetapi melupakan tentang kedahsyatan kebesarannya, kemuliaannya. Nah, kerap kali saudara ini memudarkan rasa hormat, rasa gentar akan kebesaran dan kedahsyatan Allah. Saudara perlu untuk selalu menyadari bahwa jagat raya ini tidak ada artinya apa-apa di hadapan kebesaran Allah.
Saudara, Dia adalah Allah yang dekat, penuh kasih, pengampun. Tetapi perlu disadari juga bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha adil, yang menghukum dengan adil setiap kesalahan, tanpa memandang muka. Dia lemah lembut, tetapi Dia juga bisa meluluh lantakkan jagat raya ini dalam sekejap. Jadi kiranya melalui pembacaan firman Tuhan tadi, kita menyadari bahwa Allah yang begitu dekat dengan kita adalah Allah penguasa jagat raya ini. Dia agung, Dia mulia, tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Kata-kata manusia terbatas. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan Allah dengan sepenuhnya. Kita hanyalah debu, tidak berguna di hadapannya. Kiranya kesadaran ini membuat kita memandang Allah dengan benar. Kasih kita kepadanya semakin besar. Tetapi rasa hormat, gentar, serta rasa takut juga yang kudus, yang selalu hadir di dalam hati kita. Mari sejenak merenungkan perjalanan iman saudara. Apakah selama ini saudara bersikap benar di hadapan Allah? Saudara, apakah saudara sudah bersikap dengan benar kepada Allah? Mengasihi Allah yang imanen, Allah yang dekat, sekaligus penuh hormat kepada Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa. Saudara, kiranya pengenalan saudara akan pribadi Allah yang dengan benar mengubahkan sikap dan penghormatan saudara kepada Allah. Mari kita berdoa, mengucap syukur, dan memohonkan agar pengenalan kita akan Dia membawa kita semakin dewasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembelajaran dari firman Tuhan tadi, Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat, sekaligus Allah yang transenden, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini, ajar kami Tuhan, dan tumbuhkan kembali Tuhan kegentaran dan rasa hormat kepada Engkau Tuhan. Kami takut hanya kepada Allah saja Tuhan, rasa takut yang kudus Tuhan, rasa takut yang memang pada posisi yang benar, pada tempat yang benar. Allah saja yang harus kami takuti Tuhan, karena Engkau adalah penguasa atas jagat raya ini. Allah yang begitu berkuasa, tetapi mengasihi kami dengan begitu dekat. Betapa luar biasa kasih karunia Engkau kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, dan Tuhan ajar kami untuk terus menyadari bagaimana kami harus bersikap benar di hadapan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan hari ini. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Allah yang imanen dan transenden itu, senantiasa atas kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.